kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat malam hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan sepatutnya kita sebagai anak Tuhan, anak ketebusan daripada Yesus, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Terlebih buat keluarga yang telah ditinggalkan daripada Bapak Gideon Halomoan Cipayung, di mana hari Senin telah dipanggil ke rumah Bapa surga. Dan kita yakin kita boleh melihat keluarga yang ada begitu tegar, senyum yang sudah mulai terlihat, semangat yang sudah mulai terlihat. Dan kita yakin di acara penghiburan pada saat malam hari ini mereka semakin kuat, mereka semakin percaya bahwa hanya Yesus yang menjadi pengharapan mereka pada saat malam hari ini. Terima kasih. Kita berdiri bersama-sama sebentar karena kita akan mulaikan acara ibadah penghiburan pada saat malam hari ini. Haleluya. Hatiku percaya saat ku tak melihat jalan. Amin. Kami percaya Engkau ada. Kami percaya Tuhan
hari yang lalu Bapak Gideon ya Tuhan sudah dipanggil ke rumah Bapa di surga ya Tuhan. Hari penghiburan yang sungguh pada hari ini keluarga besar yang ditinggalkan. Kami yakin dan kami percaya Engkau memberikan kekuatan yang besar daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus, supaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah penghiburan, khususnya penghiburan yang sejati adalah keluarga besar dari Yani Wijaya ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau Maha Besar, dan kami yakin Engkau yang menolong menyertai keluarga besar Yani Wijaya. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada malam hari ini. Kami akan mulaikan ibadah kami penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang masih memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk kami tetap setia, tetap taat dan belajar melayani Tuhan. Dan juga terima kasih buat Ibu Gembala yang pada saat ini mempercayakan kami membawa setiap jemaat yang hadir di acara ibadah penghiburan, membawa setiap jemaat yang ada masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tahu bahwa seminggu kemarin berita duka daripada Ibu Yani Wijaya sangat luar biasa dan begitu terpukul dari keluarga yang ada. Tetapi yang menjadi satu keyakinan kita bahwa setiap langkah kehidupan orang telah ditetapkan oleh Tuhan. Setiap langkah kehidupan orang percaya telah ditetapkan bahwa semuanya adalah baik adanya. Secara manusia, secara logika kita maunya pasangan kita tetap ada di samping kita, tetapi Tuhan berkehendak lain. Kita percaya kedukaan yang ada pada saat ini Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang berkelimpahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pujian itu berkata, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya.
sudah berada di rumah Bapa yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga kita yang ada pada saat ini, mari kita sama-sama tetap setia melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap memuji nama Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Satu kali kita pasti akan bertemu di Yerusalem baru yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, karena ada pertemuan di udara, yaitu Yerusalem baru. Kita akan puji yang itu berkata, satu kali akan ada di medley dengan ada pertemuan di udara. Haleluya. Kali akan ada hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah datang, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah jadi, Dia sungguh mau kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Satu hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah datang, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah jadi, Dia sungguh mau kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Ada pertemuan di udara, Saudara punya iman kalau kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus? Saudara punya iman? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan acara kita, yaitu persembahan pujian dari keluarga Wijaya yang ada. Kami persilakan maju ke depan. Saya menunggu kita untuk pujian. Satu kali akan ada. Hari senang buat saya, seperti Tuhan sudah datang, asal kau tinggal setia. Tuhan Yesus sudah jadi, Dia sungguh mau kembali, pertemuan di udara, oh senang sekali. Sudah datang sejak hari pertama Papa nggak ada di rumah duka sampai datang lagi ke sini ke ibadah pemakaman, kemudian ke hari ini ke ibadah penghiburan. Saya perwakilan dari Mama Adel dan Tante Nelly, kakaknya Papa, dan juga keluarga Wijaya mengucapkan beribu terima kasih sudah
mendukung kami selama seminggu terakhir. Mungkin kalau Papa ada salah ke Bapak Ibu, kakak, adik semua, mohon dimaafkan. Dan mohon doanya untuk Papa dan terima kasih atas dukungannya. Terima kasih.
saja mereka alami, tetap mereka katakan indah rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita percaya, kita doakan supaya mereka tetap kuat dan tetap setia melayani Tuhan. Untuk selanjutnya jemaat GPDG 50 untuk maju ke depan kesempatan pujian sambil menunggu ada satu sobatku yang setia. Tetaplah kuat.
Puji yang menguatkan kehidupan kita, bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang selalu ada di sisi kita dalam setiap masalah atau problema kehidupan yang begitu berat. Kalau kita percaya pada Tuhan, maka Dia akan kita menemani kehidupan kita. Sekalipun kita tidak dapat melihat setiap rencana Tuhan, sekalipun kita dapat melihat setiap rencana yang Tuhan berikan ke depannya dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menemani kita semua. Bukan hanya buat keluarga yang ditinggalkan, yang berduka, tetapi kita yang ada pada saat ini pun ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Kita akan mendengarkan sebelumnya pada firman Tuhan. Walau ku tak dapat melihat setiap rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tapi satu keyakinan kita bahwa semua yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam kehidupan kita, tetapi Dia merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencanamu bagiku adalah yang terbaik.
pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Secara manusiawi kami tidak dapat melihat akan jalan-Mu. Kami tidak dapat mengerti akan rancangan dan rencana-rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya, kami hanya memandang Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi kekuatan dan penolong di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus, pada malam hari yang indah ini ya Tuhan, di dalam ibadah penghiburan kami pada malam ini, di mana Engkau yang sudah memanggil hamba-Mu, Bapak Gideon Halomoan Sipayung, pada hari Senin yang lalu. Kami sangat menyayangi, begitu juga keluarga, istri dan anak-anak yang sangat dicintai. Mereka sangat-sangat kehilangan orang yang terkasih. Mereka sangat terpukul Bapak. Kami percaya hanya kepadamu, bahwa kami berpegang teguh pada janji-Mu, bahwa di dalam Engkau ada pengharapan, ada janji-janji yang indah yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami percaya almarhum Bapak Gideon Sipayung, Engkau telah menempatkannya dia di dalam tempat masa penantian, yaitu Firdaus yang Engkau sediakan, dan kelak akan berjumpa dengan Engkau ya Bapak. Oleh karena itu kami memohon kepadamu Bapak, buat keluarga yang ditinggalkan, mereka sangat terpukul. Biarlah kiranya Engkau mengutus akan Roh-Mu, kirim roh penghibur, roh penolong bagi mereka. Kuatkan mereka Tuhan, mereka sangat terpukul. Kami percaya mereka tidak sendirian. Engkau yang selalu setia, menyertai, menemani, menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Hanya kuasa-Mu, pimpinan dan tuntunan daripada-Mu ya Roh Kudus, berikan penghiburan kekuatan bagi mereka. Biarlah mereka hidup senantiasa di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan, agar kelak di dalam kehidupan kami semua yang ada pada malam hari ini, biarlah kiranya kuasa-Mu yang menyertai kami ya Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, kami percaya bahwa Engkaulah Roh penolong di dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan akan sabda-Mu, hamba-Mu yang Engkau telah persiapkan. Biarlah kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkata-katalah Engkau bagi hamba-Mu di dalam mulut bibir Tuhan Yesus, supaya berita kebenaran firman-Mu yang akan dikabarkan oleh hamba-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, bagi keluarga di dalam menghadapi pencobaan hidup yang kami hadapi. Engkau tahu Tuhan, begitu beratnya yang kami hadapi pada akhir-akhir ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya penolong yang indah, yang manis, yang lemah lembut yang daripada-Mu turun atas kami, atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, berkati hati, telinga dan pikiran kami, supaya pandangan kami boleh dapat tertuju hanya kepada firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita akan menjalankan persembahan kita, tentang pujian itu berkata, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya
Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di mana malam ini kita mengadakan ibadah syukur penghiburan setelah berpulangnya almarhum Bapak Gideon Halomoan Sipayung yang meninggalkan istri, anak-anak, saudara-saudara, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Mari Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, malam ini kita akan mendengarkan firman Allah. Kita awali dalam pembacaan tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Allah terdapat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita ikuti dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Puji Tuhan, berbahagia buat kita semua yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu siang dan malam. Kembali saya secara pribadi dan keluarga menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga Wijaya, khususnya ibu, istri, dan anak-anak, dengan dipanggilnya suami, ayah yang dicintai. Dan malam ini kita akan mendengarkan firman Allah. Sesuai dengan pembacaan kita adalah Allah sumber penghiburan. Ya, Allah sumber penghiburan. Mengapa Bapak Ibu? Alkitab berkata bahwa satu-satunya penghiburan kita itu adalah Allah. Karena Allah artinya pencipta yang tidak pernah diciptakan. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit adalah ciptaan Allah, termasuk manusia. Dialah sumber satu-satunya yang dapat menghibur manusia, karena Dia yang telah menciptakan manusia secara detail, mulai dari rambut sampai telapak kaki, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di dalam tubuh ini, yaitu tubuh, jiwa, roh manusia. Allah tahu. Manusia hanya sebatas melihat tubuh manusia.
Tetapi sampai kedalaman hati manusia tidak ada yang tahu. Itu sebenarnya penghiburan yang diberikan oleh manusia, semuanya ada batasnya. Tetapi Allah adalah sumber, karena Dia tahu siapa saudara dan saya. Alkitab berkata bahwa apapun yang kita alami, pencobaan yang kita alami, tidak akan melewati kekuatan dan kemampuan kita. Ketika kita dicobai dengan kondisi yang ada, maka Allah memberikan kita jalan keluarnya. Oleh sebab itu saya akan memberikan batasan dulu. Mengapa Allah menghibur orang-orang yang dikasihinya? Tentu ada batasannya dulu, ya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Mengapa ada penghiburan dari Allah? Ya, tercatat dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 berkata demikian, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Inilah batasan hidup manusia, dibatasi oleh masa dan dibatasi oleh waktu. Ingat Bapak Ibu, hidup manusia di bawah kolong langit dibatasi oleh satu masa dan oleh satu waktu. Masa artinya berapa lama kita ada di dunia ini, masa yang Tuhan beri. Apakah 100 tahun? Apakah 50 tahun? Itu satu masa yang Tuhan beri. Walaupun di dunia dalam Alkitab berkata ada manusia yang hampir 1000 tahun umurnya, yaitu Metusalah. 969 tahun Allah izinkan dia hidup di dunia. Tetapi walaupun masanya begitu panjang, namun waktu yang menentukan dia akan mengakhiri hidup di dunia ini. Itulah masa dan waktu. Itu pun ada dalam pribadi saudara saya. Itu pun yang terjadi kepada almarhum yang ada. Allah memberikan dia masa selama 58 tahun dengan waktu-waktu yang harus dia lewati, dengan berbagai mungkin pergumulan, hari yang enak, hari yang tidak enak, dan sampai waktunya selesai. Tidak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih, karena manusia punya masa dan waktu, maka Allah tahu ketika manusia menghadapi masa dan waktu itu akan menyakiti, ya, akan membuat penderitaan dalam hati manusia. Ya, contoh keluarga, suami istri. Ketika Allah mempersatukan kita menjadi suami istri, maka kita harus ingat ada masa dan waktu yang akan mengakhiri satu keluarga. Ada, ya, Bapak kita yang kekasih yang di depan, dengan bisa hidup bersama sekian lama dalam satu keluarga, ada waktunya. Ada yang cepat masanya selesai, ada yang lama waktunya selesai. Itu sebabnya yang harus kita waspadai ketika masa dan waktu itu datang, apa kita kuat atau tidak. Oleh sebab itu, kembali ke firman Tuhan, itu sebabnya Alkitab berkata Allah adalah sumber penghiburan. Sebagai orang percaya, kita menyadari hidup ini ada masa dan waktunya, maka kita tahu kemana kita harus datang mencari penghiburan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat firman Tuhan bahwa ada 4 hal tentang penghiburan dan kesengsaraan yang manusia alami dalam hidup ini. Ingat, manusia mengalami banyak kesengsaraan, banyak penderitaan. Maka ada 4 hal berkaitan dengan penghiburan dari Allah.
Yang pertama, kalau kita firman Tuhan adalah janji penghiburan dari Allah. Yuk kita baca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4 bagian A. Dia mengatakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa ada janji Allah akan memberikan penghiburan bagi setiap orang yang selalu datang kepada Tuhan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Di mana Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan penghiburan dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin kita mengalami satu kesengsaraan dalam hidup ini. Ada janji Allah memberikan penghiburan. Allah tidak biarkan kita menghadapi penderitaan yang begitu besar, karena Dia berkata bahwa Allah memberikan janjinya di mana menghibur. Bahasa asli berkata menghibur ini namanya parakaleo, artinya memberikan kekuatan, ya, memberikan semangat. Itu arti kata menghibur. Memberikan kita satu kekuatan, memberikan kita kembali semangat hidup, saudara. Ketika mengalami satu kesengsaraan, Allah memberikan penghiburan dengan cara memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat hidup. Karena ketika seseorang mengalami satu penderitaan, akan mempengaruhi jiwanya, ya, mempengaruhi jiwa. Karena dalam jiwa, saya sudah sampaikan, dalam jiwa manusia ada pikiran, rasio, ada perasaan emosionalnya, dan ada kehendak atau tindakan yang dalam dirinya. Ketika jiwa kita terganggu dengan persoalan, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, dan segala tindakan kita merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi Alkitab berkata, Allah berjanji, ya, untuk keluarga yang tinggalkan, janji Allah di mana Allah tidak biarkan kita lemah, tetapi diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan semangat oleh Tuhan. Yang penting selalu berharap kepada Allah, ya, berharap kepada Pencipta itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di mana tentang penghiburan yang akan 4 hal. Yang kedua adalah tujuan daripada penghiburan Allah itu sendiri. Ketika Allah berjanji, berarti ada tujuannya, ada maksudnya. Mengapa Allah berjanji? Tujuannya apa? Bapak Ibu mungkin sering berjanji, apa selalu ditepati janjinya? Kadang-kala ya, kadang-kala tidak. Ketika kita berjanji, tentu ada tujuan. Mengapa saya berjanji? Demikian pun Allah dalam hidup saudara saya. Kalau Allah berjanji, tentu ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal yang ke-4 bagian B, ya, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, ini janji, saudara. Allah tujuan untuk apa? Supaya, ya, kita sanggup menghibur juga orang yang mengalami hal yang sama. Ketika Allah memberikan kita satu penghiburan, janji Allah supaya tujuan kita dapat menghibur juga mereka yang mengalami hal yang sama. Ya, tujuan Tuhan. Ketika kita mendapatkan penghiburan Tuhan, ingat, di sekitar kita ada juga orang mengalami hal yang sama. Maka kita juga harus memberikan penghiburan kepada mereka, seperti malam hari ini. Karena kita mengalami penghiburan Tuhan, maka kita datang menghibur keluarga yang mengalami kedukaan. Tujuan Tuhan bahwa kasih Allah bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Kita saling memberikan penghiburan satu sama lain, ya.
Yaitu dikatakan di sana bahwa tujuan Tuhan supaya penghiburan untuk menghibur orang lain, karena tujuan daripada Tuhan itu adalah akhir dari kehidupan kita manusia. Ya, akhir dari suatu penderitaan yang kita alami, supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Keluarga yang tinggalkan, saya percaya kita semua saling menguatkan, memberikan satu dorongan hidup, memberikan satu semangat hidup supaya mereka bangkit dari keadaan yang ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita lihat bahwa 4 hal tentang penghiburan. Yang ketiga adalah batasan penghiburan. 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Kita lihat ternyata apa batasan. 2 Korintus pasal 5 berkata, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Batasan satu penghiburan adalah jika kita mengalami penderitaan karena kebenaran firman Allah. Ya. Yang kita alami bukan karena kita berbuat salah, bukan karena kita melakukan satu hal yang tidak baik, tapi ketika kita menerima satu penderitaan, di mana penderitaan itu karena seizin Tuhan. Ada banyak orang menderita tapi karena kesalahan sendiri. Ada. Tapi batasan dalam penghiburan, Allah akan menghibur kita jika kita menderita karena itu kehendak dan seizin Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Walaupun menderita. Contohnya Ayub, dia mengalami penderitaan luar biasa. Allah izinkan dia mengalami penderitaan, tapi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sekalipun dia menderita, tapi Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa saya harus menderita? Bukankah Engkau sendiri berkata, aku ini orang saleh, aku ini orang jujur, aku ini orang baik dan berkenan pada Tuhan. Mengapa Engkau izinkan aku harus menderita? Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kadangkala ketika kita mengalami satu kesengsaraan, kita cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Tuhan, tega amat ya. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Sepertinya kita sedang menyalahkan Tuhan. Ya. Sepertinya. Tetapi firman Allah berkata, mari ketika kita selalu mengalami satu hal yang terjadi, tapi batasannya jangan sampai kita berbuat dosa. Ya. Jangan sampai pada akhirnya kita menyalahkan Tuhan. Saya percaya ibu tidak menyalahkan Tuhan. Ya. Jangan sampai. Ya. Tuhan, mengapa Tuhan? Aku tidak terima ini terjadi. Kalau begitu, aku tidak ke gereja lagi. Aku tidak akan beribadah lagi. Waduh, salahkan Tuhan. Ya, ada hal yang baik terjadi demikian. Akhirnya tinggalkan Tuhan, tinggalkan ibadah, lari dari hadirat Tuhan karena menyalahkan Tuhan. Itu sebabnya apapun yang terjadi semua dalam rencana Tuhan, bukan kehendak manusia. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah 4 hal tentang penghiburan, yaitu kemitraan penghiburan. Ya, ada kemitraan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 6 dan 7. Ya, ini mungkin hal yang aneh. Kok ada ya penghiburan, kemitraan dalam penghiburan, kerjasama untuk menderita? Bukan Bapak Ibu ya. Mari, 2 Korintus pasal yang kedua ayat 6-7 berkata, bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu.
Ayat 7, sehingga kamu sebabnya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang berlampau berat. Artinya Bapak Ibu, ya, jangan sampai ketika kita memberikan penghiburan, bukannya memberikan penghiburan, malah justru membuat orang semakin sedih. Memberikan kata-kata yang semakin sedih. Sepertinya kita menyalahkan orang si A, si B, bukan menjadi mitra dalam suatu penderitaan. Bangsa Israel, ketika ada orang yang meninggal, maka dipanggillah orang-orang yang ditugaskan untuk menangis, supaya orang keluarga yang ditinggal itu semakin sedih. Supaya semakin sedih, dibuat semakin sedih begitu. Sehingga keluarga yang tinggal itu makin sedih, ditinggalkan oleh orang yang mereka kasih. Tapi di sini tidak ada, amin. Ya, kita memberikan bukan berarti ya kita menjadi lawan daripada orang yang sedang menderita, tapi kita menjadi mitra dengan mereka yang sedang menderita. Ada satu kerjasama untuk saling mendukung, menyokong satu sama lain, bukan memberikan kata-kata yang pada akhirnya membuat orang itu bukannya terhibur, malah bisa membuat jauh dari Tuhan. Selalu ada mitra. Amin. Kenapa kita ada di ruangan ini? Karena kita merasa mitra dengan orang yang berduka. Kita menunjukkan ada satu belas kasihan dengan orang yang sedang berduka. Kita datang saling menghibur. Ada mitra dalam hal saling menghibur satu sama lain. Tidak melihat derajat apapun orang itu. Dia berpangkat atau tidak berpangkat. Dia orang yang kaya atau miskin. Tapi kita sama-sama ciptaan Allah. Ingat Bapak Ibu, kita semua ini sama-sama ciptaan Allah. Karena Alkitab berkata, kita datang di dunia ini bawa emas, tidak bawa apa-apa. Tidak ada anak ketika lahir, ketika ibunya melahirkan, tiba-tiba sudah pakai jas, nggak ada. Nggak ada yang pakai sepatu, tidak ada yang pakai emas, nggak ada. Alkitab berkata kita lahir di dunia ini dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Nggak ada yang kita punya, nggak ada yang kita miliki. Kalaupun di dunia ini kita mulai berbeda satu sama lain, ada yang berpangkat, ada yang tidak berpangkat, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu hanya titipan Tuhan. Ya, itu hanya titipan Tuhan saja. Karena kita berkata ketika kita akan kembali kepada Sang Pencipta, kita nggak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Sama seperti kita datang dengan telanjang kembali kepada Sang Pencipta, juga dengan tidak bawa apa-apa. Saya pernah melihat dan mendoakan ada seorang bapak, ya, daerah Cilamaya. Bapak ini Allah izinkan dia harus menderita. Cuma kesalahan sendiri. Dia tidak mau diatur oleh sang pendetanya, melawan karena dia orang tanda kutip punya banyak uang. Akhirnya apa yang terjadi? Allah izinkan penyakitnya kecil, dicari saja, tapi penyakit gula ternyata. Diobati nggak sembuh, akhirnya dipotong amputasi jarinya. Nggak sembuh dipotong tangannya. Nggak sembuh dipotong. Sampai saya lihat sendiri Bapak Ibu, ini habis dipotong. Nggak sembuh juga. Rumahnya gedung, tabung-tabung miskin yang besar ada di rumah. Tetapi yang terjadi, tidak bisa mempertahankan nafasnya. Tapi ketika saat tiba, Bapak ini minta ampun sama Tuhan.
Dia minta ampun. Walaupun pada akhirnya dia harus meninggalkan dunia. Artinya Bapak Ibu, mari kita di sini semua sama derajatnya. Cuma apa yang kita miliki yang membedakan itu sebagai mari kita saling menghibur, saling menguatkan satu sama lain, memberikan semangat hidup. Ketika ada orang dalam keadaan susah, berikan dia satu penghiburan yang dari Tuhan. Ketika engkau mengalami satu penghiburan, maka Allah pun juga bisa memberikan, kita pun memberikan penghiburan bagi orang lain. Hidup ini hanya sebentar Bapak Ibu. Kalaupun saya ingin sampaikan, ini contoh saya sudah sampaikan juga Jumat di tempat ini. Nafas saya ini nafas yang kedua. Nafas pertama udah lewat dan gak ada. Karena peristiwa yang saya harus alami, penyakit yang saya alami. Hilang nafas pertama. Itu aja tinggal tawar-menawar sama Tuhan di alam yang ada. Saya bilang, Tuhan, masa Tuhan sudah mau panggil saya? Saya tidak pernah tinggalkan Tuhan, tidak pernah tinggalkan pelayanan sekian tahun. Tapi kalau memang Tuhan sudah mau panggil saya siap. Hari itu hari kenaikan Yesus ke surga. Tapi Allah belum izinkan. Allah pakai para medis dokter. Dan akhirnya ketika saya batuk, saya hidup lagi. Sehingga ada jawab berkata, Pak Pendeta, itu nafas kedua. Yang pertama sudah lewat. Jadi saya sangat menghargai nafas yang Tuhan beri. Amin. Selagi bernafas, mari sebagai umat manusia kita hanya dituntut hanya dua, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Amin. Jangan kau berkata saya dekat dengan Allah tapi sama yang kau benci. Buat apa? Hargailah nafas yang Tuhan beri. Agar ketika engkau mengalami satu persoalan hidup dalam hidupmu, kita tahu kita punya Allah sumber penghibur, tidak akan pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu malam hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan tolong kita semua, demikian juga buat keluarga yang telah tinggalkan oleh almarhum. Tuhanlah sumber penghibur saya. Tuhan berkati. Mari saya jemput kita semuanya untuk berdiri. Kita akan berdoa khusus untuk keluarga yang berduka, supaya mereka tidak terbawa larut ya dengan penderitaan yang mereka alami, tapi mereka kuat bersama Tuhan. Peganglah tangan Roh Kudus dan kita berdoa bersama-sama.
kerajaan surga. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa penghiburan yang sejati hanya datang daripada-Mu ya Allah, yang menciptakan kami manusia yang ada di dunia ini. Secara khusus kami berdoa buat keluarga yang telah ditinggalkan oleh almarhum Bapak Gideon Halemuan Sipayung, yang sudah meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga dan saudara. Doa kami menyertai buat keluarga yang berduka, baik khususnya buat ibu kekasih. Secara manusia dia tidak sanggup menghadapi kenyataan ini, tetapi kami hanya berdoa, mari Bapa, Engkau sumber segala penghiburan, kiranya memberikan kekuatan iman, kekuatan dalam hidupnya, agar dia mampu menghadapi hari-hari selanjutnya, perjalanan hidupnya bersama dengan anak-anaknya. Demikian juga buat anak-anak, Engkau juga berikan mereka satu penghiburan, walaupun mereka telah tinggalkan oleh ayah mereka yang mereka kasihi, tapi kami percaya di dalam Yesus ada penghiburan. Kuatkan kedua anak ini Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga saudara yang telah ditinggalkan, kiranya juga ada penghiburan daripada Tuhan, menghibur mereka semua, agar seluruh keluarga ini boleh bergandengan tangan untuk saling menguatkan, saling menyokong, saling memberikan semangat satu sama lain, agar ada kasih, ada sukacita yang akan dialami oleh keluarga besar, bahkan sampai kepada seluruh jemaat Tuhan juga akan mengalami penghiburan Tuhan. Terima kasih Bapa, itu sebabnya kami berterima kasih buat firman-Mu, karena Engkau berikan jaminan dalam kehidupan kami bahwa Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami sendiri. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri, karena ada Yesus, Roh Kudus menyertai kami sampai ke surga Allah. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kembalikan ke kita. Tuhan, terima kasih bagi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya penghiburan dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan keluarga yang berduka. Kita akan menjalankan persembahan kita yang kedua. Kita akan puji yang berkata, oh enggak, ada lagi. Persembahan tidak ada lagi. Maaf saudaraku. Jadi kita akan melihat slide di mana dari mulai Dharma Agung sampai di pemakaman daripada Bapak Gideon Sipayung, dan sama-sama kita melihat. Hidup ini ada
sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kau tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kau tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji nama Tuhan. Kebetulan lagu yang telah dinyanyikan adalah lagu yang begitu sangat disukai oleh Bapak Gideon Cipayung. Jadi slide ada kebetulan langsung dinyanyikan oleh singer yang ada. Puji nama Tuhan. Saudara kita pada saat ini kita yakin kita tetap memberikan kekuatan melalui penghiburan, hanya penghiburan daripada Tuhan yang tetap beserta dengan keluarga yang ada. Dan pada saat ini ada pelayanan tidak ada. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri acara ibadah penghiburan pada saat malam hari. Kita berdiri bersama-sama saudaraku. Kita pujian ini kembali. Hidup ini adalah kesempatan ya di akhir pujian nanti kami serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Biasa untuk doa penutup dan juga doa berkat. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk ibadah penghiburan malam hari ini. Dengan selesainya kami beribadah, kami percaya Engkau tetap Immanuel dalam hidup kami. Engkau tetap Allah yang akan menyertai perjalanan hidup kami, khususnya bagi keluarga yang berduka. Jadilah Engkau Immanuel untuk mereka semua, yang selalu menyertai kemanapun mereka pergi berada. Sebab itu Bapa, kami berterima kasih buat penyertaan-Mu untuk ibadah malam ini dari awal sampai akhirnya. Pelayanan-Mu di tempat ini, Ibu Gembala bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan, jemaat di tempat ini, kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan dan dalam kasih daripada-Mu. Terlebih pakai hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini,
di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dengan selesainya kami beribadah kepada malam ini, di mana sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertailah perjalanan kami semua, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, sehingga sepanjang malam ini kami ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami akhiri ibadah penghiburan malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kekasihku, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, dan bawa dengan sukacita daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam ini, besok sampai hari Maranatha, di mana Yesus datang kali yang kedua menjemput orang-orang saleh bersama dengan Dia masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.